Di Laut Cina Selatan, bayangan dua kekuatan besar kian membesar. Cina dan Rusia, dua negara yang dulu hanya sekutu politik, kini membangun aliansi militer yang bisa mengguncang peta kekuatan Asia. Apa arti latihan perang gabungan mereka? Apakah Natuna, perairan kita, akan jadi medan tarung berikutnya? Sejak 2023, kapal patroli Coast Guard Cina dan Rusia tidak hanya berlatih bersama, tetapi juga berbagi informasi intelijen maritim. Patroli mereka kini mendekati jalur-jalur strategis, bahkan dekat zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna. Lalu datang latihan Joint Sea 2024. Latihan ini bukan sekadar pamer senjata. Mereka menguji operasi gabungan udara, laut, dan siber, termasuk simulasi menghadapi kapal selam AUKUS. Rusia bahkan disebut membantu Cina meningkatkan teknologi kapal selam berkemampuan stealth. Dengan kapal selam ini, mereka bisa menguasai jalur logistik vital di Asia Tenggara tanpa terdeteksi. Ini bukan lagi sekadar latihan. Ini persiapan menghadapi dunia yang terbagi. Dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, berada tepat di tengah pusaran badai. Tapi kenapa mereka melakukannya? Jawabannya ada pada AUKUS, Aliansi Amerika, Inggris, dan Australia. Kapal selam nuklir Australia yang akan hadir membuat Beijing khawatir jalur perdagangannya bisa dipantau dan diputus. Latihan gabungan dengan Rusia adalah cara untuk menunjukkan kesiapan menghadapi teknologi dan strategi Barat. Cina ingin tunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Rusia yang dikucilkan Barat butuh sekutu ekonomi dan jalur strategis. Laut Cina Selatan menjadi panggung untuk menunjukkan kekuatan mereka bersama. Ini bukan sekadar soal laut, ini soal siapa yang akan menulis aturan main dunia baru. Dan bagi Indonesia, dampaknya nyata. Bagi Indonesia, manuver gabungan Cina-Rusia ini memiliki implikasi langsung dan tidak langsung yang perlu dicermati. Pertama, ada dampak terhadap klaim Natuna. Peningkatan kehadiran dan aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan yang kini didukung oleh Rusia secara langsung memengaruhi klaim Indonesia atas zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara. Pergerakan kapal penjaga pantai atau kapal perang gabungan di dekat wilayah tersebut dapat memperkeruh situasi dan menantang kedaulatan Indonesia. Kedua, aktivitas ini semakin mempersulit ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan bersatu mengenai Laut Cina Selatan. Perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota dan tekanan dari kekuatan besar membuat konsensus menjadi sulit dicapai. Akibatnya, posisi kolektif ASEAN melemah, dan langkah-langkah tegas sulit diwujudkan. Ketiga, Indonesia menghadapi dilema diplomatik yang rumit. Sebagai negara non-blok yang secara tradisional menjaga jarak dari aliansi militer besar, Indonesia harus menyeimbangkan hubungan dengan Cina, Rusia, dan negara-negara Barat. Strategi keseimbangan diplomatik ini menjadi penting untuk melindungi kepentingan nasional tanpa terjebak dalam pusaran persaingan kekuatan global. Natuna kini jadi sorotan. Kapal Cina kerap masuk ZEE Natuna dengan alasan traditional fishing ground. Dengan kehadiran Rusia, posisi tawar Cina makin kuat. Sementara itu, ASEAN terbelah. Filipina condong ke Amerika, Kamboja dekat dengan Cina, dan Indonesia terjepit di tengah. Akibatnya, isu keamanan ini dibahas, tapi sulit ada aksi kolektif nyata. Indonesia harus menyeimbangkan diplomasi. Di satu sisi, hubungan dagang dengan Cina dan Rusia tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, kita tidak bisa membiarkan Natuna menjadi zona abu-abu. Pemerintah mulai memperkuat armada TNI Angkatan Laut dan meningkatkan patroli, tapi tetap menghindari konflik terbuka. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar diplomasi. Ini soal kedaulatan. Apakah kita siap menghadapi dua raksasa di pintu gerbang perairan kita? Jika kerjasama militer Cina-Rusia terus meningkat, ASEAN bisa terpecah lebih dalam, dan Laut Cina Selatan menjadi semakin bergejolak. Natuna bisa menjadi ujian pertama kemampuan Indonesia menjaga wilayahnya di tengah tarik-menarik kekuatan besar. Dunia mungkin akan menyaksikan babak baru rivalitas global di perairan yang hanya berjarak ratusan kilometer dari rumah kita.
Laut Cina Selatan bukan lagi sekadar konflik perbatasan. Ini adalah panggung di mana dua raksasa, China dan Rusia, berlatih untuk masa depan dunia. Dan Indonesia tidak bisa tinggal diam. Apakah kita siap atau kita hanya akan jadi penonton di perairan kita sendiri? Agnivarta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang,